Instrumen pasar modal adalah produk yang diperjualbelikan dalam bursa efek. Nah, sebenarnya apa sih instrumen pasar modal? Apa saja jenis instrumen pasar modal? Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang apa itu instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah surat berharga atau kontrak yang dapat diperdagangkan di bursa instrumen ini. Instrumen ini memberdayakan pemilik dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar saham, meliputi saham, obligasi, reksadana, derivatif, surat berharga, dan lain-lain. Fungsi utama instrumen pasar saham adalah untuk menggalang modal dari investor. Perusahaan atau pemerintah dapat menerbitkan instrumen sekuritas untuk meningkatkan modal yang diperlukan untuk ekspansi bisnis. Pembangunan infrastruktur atau proyek lainnya, investor yang membeli instrumen pasar modal menjadi pemilik sebagian dari perusahaan atau pemerintah yang menerbitkannya. Instrumen pasar modal mempunyai beberapa fungsi, antara lain itu adalah mobilisasi modal. Mobilisasi modal berarti pasar saham memungkinkan perusahaan untuk memerintah untuk menghimpun modal dari investor untuk membiayai kegiatan atau proyek komersial. Yang kedua dari fungsi dari investasi pasar modal itu adalah untuk menyediakan likuiditas. Instrumen pasar saham dapat diperdagangkan di pasar sekunder yang memberikan likuiditas kepada pemiliknya. Investor dapat menjual instrumen yang dimilikinya jika membutuhkan likuiditas. Dan yang ketiga dari manfaat dari fungsi instrumen pasar modal adalah alokasi risiko. Berinvestasi pada instrumen pasar saham memungkinkan investor untuk berbagi risiko dengan pemilik, perusahaan, atau pemerintah yang menerbitkannya. Jika investasi pada suatu instrumen ternyata merugi, investor selalu dapat mendiversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi dari instrumen pasar modal itu adalah memberikan imbal hasil. Instrumen pasar modal dapat menghasil imbal hasil bagi pemiliknya dalam bentuk dividen, bunga, atau apresiasi harga. Jenis-jenis instrumen pasar modal ada banyak. Jenis instrumen surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Setelah kita mengetahui beberapa fungsi dari instrumen pasar modal, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen pasar modal. Ada banyak jenis instrumen surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Itu adalah yang pertama adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang menetapkan bahwa investor sebagai pemilik obligasi harus meminjamkan jumlah uang kepada perusahaan penerbit obligasi. Penerbit obligasi harus membayar bunga dalam jangka waktu yang disepakati. Bunganya akan menjadi keuntungan investor. Nilai suatu obligasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Jika suku bunga turun, nilai obligasi justru meningkat. Sedangkan sebaliknya, jika suku bunga yang tinggi menyebabkan harga obligasi turun. Oleh karena itu, investor akan berinvestasi pada obligasi ketika suku bunga turun. Sebaliknya, ketika suku bunga meningkat, investor memilih bank untuk menyimpan modal. Yang kedua, manfaat dari instrumen pasar modal itu adalah saham instrumen pasar modal. Saham adalah sertifikat yang membuktikan kepemilikan suatu aset. Meski investor tidak memiliki kepemilikan penuh, namun dananya tetap dikelola oleh perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Mengapa? Investasi saham merupakan investasi jangka panjang yang banyak diminati. Karena instrumen pasar uang, jenis ini berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan instrumen lainnya. Harap dicatat baik-baik bahwa keuntungan yang tinggi disertai dengan resiko kerugian yang tinggi. Jadi, jika Anda berinvestasi saham, Anda harus siap mengalami kerugian yang cukup besar. Selanjutnya, manfaat dari
Instrumen pasar modal itu adalah yang ketiga adalah reksadana. Reksadana merupakan instrumen pasar modal yang sering dipilih oleh investor baru atau belum mempunyai waktu untuk mengelolanya. Instrumen pasar investasi ini akan dikelola oleh manajer investasi untuk menghasilkan keuntungan. Ada banyak jenis reksadana yang masing-masing memiliki manfaat risiko berbeda. Namun, dibandingkan saham, mengelola reksadana lebih mudah. Selanjutnya yang keempat itu adalah derivatif. Derivatif adalah surat berharga berasal dari saham dan obligasi. Fungsi berharga derivatif adalah untuk melindungi nilai investasi dari risiko yang disebabkan oleh fluktuasi harga saham dan di pasar modal. Dan saya akan memberikan beberapa jenis dari derivatif yang diantaranya itu adalah hak, waran, dan opsi. Hak adalah surat yang menyatakan hak pemilik saham lama untuk membeli saham baru biaya yang telah ditentukan. Waran adalah surat yang menetapkan hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang ditentukan oleh penerbit waran. Opsi adalah surat yang menyatakan hak pemegang saham untuk menjual saham pada harga yang disepakati. Dan yang terakhir adalah yang kelima itu adalah ETF, yaitu Exchange Trade Fund. ETF atau Exchange Trade Fund adalah instrumen pasar dengan biaya serupa dengan reksadana, namun dijual di bursa efek dan bukan melalui broker manajemen investasi. Oleh karena itu, ETF merupakan gabungan unsur pengelolaan dana seperti reksadana, namun mekanisme pengoperasiannya itu mirip dengan saham. Nah, itu dia beberapa instrumen dari pasar uang. Tidak semua produk keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen pasar uang dan bukan merupakan instrumen pasar modal khusus tabungan karena bukan merupakan produk investasinya. Keunggulan dari investasi pasar modal: berinvestasi pada instrumen pasar saham mempunyai banyak manfaat penting. Di antaranya itu yang kita dapat adalah yang pertama, menurut saya adalah potensi keuntungan. Instrumen pasar modal dapat menawarkan potensi keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya, seperti tabungan atau deposito. Diversifikasi saya lupa menyebutkan, yaitu yang kedua dari diversifikasi portofolio. Berinvestasi pada berbagai instrumen pasar modal yang memungkinkan investor memiliki portofolio yang terdiversifikasi, sehingga dapat mengurangi risiko secara keseluruhannya. Yang ketiga adalah peningkatan nilai aset. Dalam jangka panjang, instrumen pasar modal seperti saham atau real estate dapat meningkat nilainya sehingga meningkatkan aset investor. Itu dia yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah dividen dan bunga. Beberapa instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi membayar dividen atau bunga kepada pemiliknya. Dan yang kelima itu adalah dampak terhadap perekonomian. Pasar keuangan yang sehat dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan perusahaan dan pemerintah yang memungkinkan pengembangan proyek dan penciptaan lapangan kerja. Baik, itulah dari saya penjelasan tentang instrumen pasar modal. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.